guys, kembali lagi sama kita di channel Informatika Almarjan. Yeay. Jadi hari ini kita kedatangan tamu yaitu Pak Syarif. Waalaikumsalam. Salam dulu ya. Hari ini kita bakalan podcast yang bertema nih, jadi bertemakan pemanfaatan teknologi EA dalam bidang pendidikan. Itu. Ya. Nah, jadi kita bakal podcast bersama Pak Syarif. Ya, kita enjoy aja lah podcast kali ini. Enggak Pak Syarif, sebelum kita podcast, Pak Syarif pengen cemilan apa aja nih? Nanti ada salah satu teman kita buat memberikan konsumsi. Kalau sajian Bapak biasanya teh botol ya, sama makaroni aja dah. Oke. Jadi ada mantranya nih Pak, buat memanggil salah satu teman kita. Oh, ini ntar yang diedit muncul gitu ya? Iya. Oke. Kang editor siap ya? Caranya kita tepok 3 kali semuanya bareng-bareng. Ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Boleh. Ntar tukang edit nih ya, yang kerjain. Aduh. Oke. Jadi di sini kita ngobrol santai aja. Jadi Betul. saya mau ngebahas konsep podcast kita nih, mau ngebahas peran EA dalam bidang pendidikan. Nah, coba jelasin dong Pal, pengertiannya apa aja sih Pal? EA dalam pendidikan. AI bisa digunakan buat pendidikan tapi buat yang bermanfaat ya. Jangan bikin AI itu bodoh. Apa tuh Buat contohnya diri lu tuh? sendiri, misalnya nih mau kerjain tugas apa-apa harus GPT. Nah, ya. Kalau bisa pakai GPT-nya yang kalau misalkan kayak apa kayak gitu harus yang bermanfaat lah. Jangan sampai diri lu bodoh gara-gara AI. Boleh. Cerpen pakai GPT gimana, Pak? Sebenarnya kalau di dunia berkesenian ya, kayak sastra, kayak cerpen, puisi, musik, kan AI itu kan sebenarnya bukan cuman buat yang ilmiah aja. Kalau sekarang kan juga udah ada tuh AI yang bikin musik, AI yang bikin video. Biasanya yang kalau yang video itu kan yang make produk-produk tertentu tuh buat iklan. Ya, promosi. Promosi itu kan. Nggak, kalau di dunia di luar pendidikan ya, buat Bapak ya nggak salah karena itu bentuk kemajuan teknologi kan. Nah, kalau yang jadi masalah lah di dunia pendidikan ini, Bapak bingung mau dijadiin masalah. Masalahnya adalah nanti setiap tugas kamu tuh nggak ada, kalau bahasa Jawa, orang Jawa biasanya nyebutnya rasa, nggak ada soul. Itu kamu bikin karya dengan AI, full AI ya. Kita bicara full AI. Yang tadi kata Zaran kan ngetik, kasih prompt, kopas, taruh di Word gitu ya. Nah, itu bisa nggak ada jiwanya. Itu makanya rasanya hambar aja. Tapi kalau seandainya AI itu kita pakai buat asisten lah. Sebenarnya kan kalau zaman kamu kan sekarang nih ramenya AI ya. Zaman Bapak dulu kita pertama kali ada Google. Kamu mau nyari apapun pakai Google. Itu dulu sempet ya menjadi kontroversi juga sama kayak sekarang. Tapi pada akhirnya kan kita mulai tahu bagaimana penempatan teknologi itu, khususnya AI ya. Kan kalau secara umum kan teknologi AI ini kan bagian dari teknologi ya. Menempatkan teknologi itu sebagai alat untuk mempermudah kita kerja. Itu. Tapi bukan mengabaikan tanggung jawab kita. Misalnya, kan pasti kalau guru nyuruh kamu bikin cerpen, ada target yang diharapkan. Misalnya kamu punya imajinasi, kamu bisa membuat sesuatu dengan urut, berbicara dengan urut. Kan kalau kita bercerita tuh kan ada urutannya semuanya ya. Nah, targetnya itu sebenarnya. Kalau kamu full kerjain ke AI, ya tadi, kamu kelak akan menjadi manusia yang nggak punya rasa jadinya, nggak ada soulnya. Hambar. Langsung pertanyaan pertama ya. Jadi gimana sih bagaimana EA itu membantu buat menyesuaikan proses belajar siswa? Oke, kalau buat Bapak bagaimana AI itu membantu? Bapak kan pengajar bahasa Indonesia ya? Ya. Dan kebetulan ini Bapak bersyukurnya Bapak mengajar bahasa Indonesia satu, yang kedua bahasa Indonesia itu selalu sejalan dengan teknologi. Betul pasti. Pertama, bahasa itu berkembang, teknologi itu juga berkembang. Nah, jadi kita tidak harus dipasangkan mindset sama-sama harus berkembang dan bisa sama-sama menyesuaikan. Nah, bagaimana AI membantu menyesuaikan proses belajar siswa?
menyenangkannya adalah buat Bapak dengan adanya AI, Bapak tahu nih kalau sekarang tuh kayak sesederhana ini aja deh. Jujur aja, Bapak baru tahu ada kata situational shift. Situational shift. Iya, Zahran pasti tahu. Apa Zah? Kayak benar dengar. Ya itu kan maksudnya istilah-istilah Ya, zaman istilah. kalian ya. Hmm. Maksudnya dengan adanya AI, Bapak terbantukan tuh. Nah, untuk mengetahui oh kalian tuh kalau anak-anak zaman sekarang sukanya apa sih? Itu kan. Zaman Bapak anak-anak dulu kita pengen semua rambutnya lurus. Sekarang dikeritingin tuh. Waduh. Nah, kayak gitu kan akhirnya Bapak nyari tahu kenapa sih AI salah satu membantu Bapak bisa menganalisis. Nah, kalau buat menganalisis Bapak itu buat bantu proses pembelajaran jadinya lebih enak. Atau kayak sekarang lagi trennya apa sih? Gitu kan. Coba tren sekarang Bapak sesuaikan dengan materi Bapak, bisa nggak sesuai masuk? Itu jadinya muncullah pembelajaran yang seharusnya ya bisa lebih variatif dan inovatif. Begitu. cara Coba mengatur. Dap, lu kalau pakai IE tuh buat ngapain aja sih? Kalau pakai AI, Ya. kalau gua biasanya kalau ada tugas tuh nyari. Tugas apa Bikin cerpen ya. Apa nih? Misalnya nih, ada guru ngasih tugas cerpen. Biasanya ini tulis dulu promnya, tolong buatkan cerpen tentang ini. Nah, dibaca. Oke nih, dibuat sama tangan sendiri jadi kayak referensi gitu. Nah, itu Iya, benar. Ya. Salah satunya prom itu kan kalau di bahasa informatika kan perintah ya. Di Bapak itu kepakainya buat deskripsi. Di bahasa Indonesia kita belajar teks deskripsi dong. Ya belajar. Tidak ada perintah yang jelas tanpa deskripsi yang bagus. Gitu. Nah, makanya di situ Bapak bisa masuk pelajaran bahasa Indonesia buat belajar bikin prom yang bagus tuh gimana, yang detail. Terus coba kamu kalau di AI ya minta tolong bikinin saya cerpen. Cerpen dengan tema ini. Pasti AI-nya cuma ngasih topik gambaran umum doang kan? Ya, topiknya doang. Bapak juga pernah bikin cerpen full AI. Semuanya dialognya dan lain-lainnya bisa dengan prompt yang jelas betul dan mendapatkan prompt yang jelas dari belajar teks deskripsi. Gitu. Nyambung ya? Nyambung. Jadi idenya kita, nah alurnya kita yang bikin, nanti detail-detail kecilnya baru AI yang Ya, bikin. ya yang disempurnakan ya. Betul. Jadi tetap kalau ketika ditanya nih misalnya Bapak tuh pengen ngajarin ini sebenarnya ya di pelajaran bahasa Indonesia. Jadi ketika ditanya ini cerita kamu tentang apa? Tentang ini Pak, ini. Kenapa kamu bisa tahu? Ya karena idenya saya. AI cuman menyempurnakan aja. Itu detail-detail kecil yang seharusnya ada itu. Dan Bapak sering juga kayak gitu. Jadi nggak mungkin Bapak akan karena AI aja tidak bisa mendeteksi ini buatan AI atau bukan ya. Betul kan? Ya betul. Daripada kita maksudnya Bapak ya daripada Bapak pusing melarang anak-anak nggak boleh pakai AI gini. Walaupun sejujurnya Bapak juga semakin kesini makin paham lah ya mana yang pakai AI, mana yang emang mereka bikin sendiri tuh kelihatan itu. Tapi nggak bisa dilawan juga kan. Iya. Ya mendingan kita berdamai, kita sama-sama berkolaborasi. Ya tadi prinsip bahasa Indonesia itu kan ilmu yang berkembang dan teknologi pun begitu juga. Itu. Jadi ya nggak bisa juga mau ditentang kamu nggak boleh pakai AI. Tapi anak-anak setiap HP bawaan aja udah ada Gemini kan. Iya. Iya, Ada ChatGPT juga. ChatGPT juga. Itu. Tapi Bapak tuh kayak ngerasa ini nggak sih kayak kan ya kan udah bantu kita menyesuaikan belajar siswa kayak pasti nih amit-amit ya kayak nanti di masa depan nanti bisa aja kayak guru nanti diganti sama AI gitu. Menurut Bapak itu gimana? oke. Kekhawatiran guru bisa tergantikan. Ini nih. Apakah guru akan tergantikan dengan AI? Menurut Bapak tidak. Tadi kalau mungkin yang terkenal kan AI itu cuma ada di ChatGPT ya. Jadi gini gitu. ChatGPT, Gemini paling dua itu. Tapi kalau kita sadar AI itu sebenarnya ada banyak. Pasti. Di CapCut ada AI-nya. Ada. Terus di apa lagi ya? Canva ada AI-nya. Hampir semua aplikasi yang sifatnya produktif ya. Itu pasti ada AI-nya. Nah, tadinya Bapak berpikir AI ini kayaknya akan menggantikan guru deh. Ini sama nih kayak dulu. Zaman Bapak dulu ketika Google pertama kali ada, teman-teman. Gitu juga. Begitu juga.
guru akan tergantikan oleh Google ketika semua anak bisa browsing semuanya, semua pengetahuan yang pengen dia tahu ada di Google. Tapi kan pada kenyataannya tidak kan. Sampai sekarang maksud saya alhamdulillah ya terbukti guru itu tetap ya guru itu tidak tergantikan dengan Google pun. Terus tren YouTube, semua video tutorial ya ada di YouTube itu kan. Betul kita bisa belajar dari manapun, tapi kalau menggantikan posisi guru kayaknya Susah. Bapak belum yakin itu bisa ya, kecuali ada AI yang memang diprogram oleh guru itu sendiri. Iya. Tapi ya yang nggak dipunyain AI tapi dipunyain guru kan rasa ya, Iya. soulnya gitu. Kan AI juga kayak AI kan buatan juga dari manusia juga, jadi Betul. sama aja. Nah, sama yang kedua, kenapa dia tidak akan pernah bisa menggantikan guru? Gini, teman-teman kalau pakai AI yang dilihat apanya? Hasilnya dong. Iya. Jauh. Proses bikinnya tahu nggak caranya? Ngechat searching gitu dari Google. Ya mereka ngasih tahu nggak cara prosesnya ini kenapa harus begini ya? Enggak kan, kecuali kalau kita tanya kan. Iya. Kalau Gitu. kita minta kayak Coba jelasin dulu kamu dapat dari mana aja nih, gitu kan. Itu kalau yang di teks. Bapak paling sering tuh pakai Suno. Suno itu AI buat bikin musik. Bapak sebagai pemain musik juga di situ ngerasa, wah, kayaknya Bapak udah nggak butuh apa disebutannya DAW ya kalau di dunia audio tuh. DAW itu kayak CapCut-nya. Hah? Kayak CapCut. oh iya. Nah, iya. tapi khusus buat edit audio tuh. Hmm. Kayaknya Bapak nggak butuh lagi nih DAW gitu kan. Atau kayaknya orang yang nggak bisa main musik pun sekarang udah bisa dibikin lagu gitu kan. Iya sih. Kita tinggal masukin deskripsinya, kita masukin liriknya, jadi bang. Pertanyaannya adalah, apakah dia tahu itu suara apa? Karena dia tidak tahu prosesnya. Nah, disitulah guru berperan. Makanya Bapak percaya guru itu bukan jembatan. Kalau kamu jalan ke jalan gede, ada pelang hijau. Ada Guru itu pelang hijau. kayak Dia ngasih tahu, tapi nggak bisa maksa kamu. instruksi aja ya. Iya. Instruksi. Pada akhirnya mau cerdas atau tidak itu pilihannya kan di murid. Kita semua. Gitu. Iya kan? Bapak ngajarin kamu A B C D, tapi kamu cuma ngambil yang A B doang. Ya udah, mungkin itu yang lebih bermanfaat buat kamu itu kan. Dan lebih kepake buat kamu ke depannya. Proses-proses yang kayak gitu nggak ada di AI. Itu. Makanya kalau dibilang suatu saat Bapak nggak tahu nih ya, kalau kita berbicara 50 tahun Depannya lagi. ya ke depannya lagi mungkin ya Bisa. itu bisa misalnya AI itu meniru dari guru besar siapa gitu kan, emang diprogram persis banget gitu ya kayak guru besar A, guru besar B, lalu dia mengajarkan itu, mungkin bisa terjadi. Apa nih? Sekolah harus nyiapin apa nih buat menghadapi perkembangan AI? Kalau buat menghadapi perkembangan AI yang pasti kita butuh internet bagus ya. Iya. Iya. Itu udah pasti ya, infrastruktur yang bagus supaya karena Bapak ngerasain dulu ketika mungkin kalau zaman kamu kan AI nih ya teman-teman ya. Zaman Bapak dulu kita dikenal Google gitu. Ketika sekolah-sekolah lain itu kalau zaman dulu sekolah-sekolah lain itu udah pakai Google Chrome, sekolah Bapak tuh masih pakai Mozilla Firefox. Jadi makanya ketinggalannya seperti itu. Sedangkan tadi itu ya, kalau dulu mungkin teknologi bahasanya, mungkin orang-orang dulu ya berpikir, oh masih bisa dilawan nih. Kita bisa kok hidup tanpa HP gitu kan. Mungkin Bapak nggak tahu juga. Tapi kan makin kesini kita sadar kalau teknologi itu nggak bisa dilawan, Iya. tapi kita harus berdampingan kan. Mau nggak mau ya kita gandeng tangan aja sama teknologinya. Bareng-bareng aja. Nah, supaya kita bisa bergandengan, berarti kita harus kenal baik. Untuk kenal baik, berarti apa yang harus disiapkan sekolah? Infrastruktur. Itu, entah itu komputernya, entah itu internetnya, wifi-nya, dan teknologi-teknologi yang lain. Karena, Bapak lupa ya lagi tuh, ada influencer, dia emang berkecimpung di dunia pendidikan, dia bilang, dia tuh malu ketika kuliah di luar negeri. Karena, ketika dia kuliah di luar negeri, maksudnya ketika di Indonesia kita lagi ngebahas gimana cara make AI dan lain-lainnya,
kita masih bahas sesuatu yang kadang isu-isu yang tidak penting untuk pendidikannya sendiri, tapi mahasiswa di luar negeri itu udah sibuk gimana caranya kita membuat AI ini, gitu loh. Mereka udah nggak mikirin bagaimana ini dimanfaatkan, tapi gimana cara bikinnya. Jadi lebih maju. Iya, maksud Bapak. Tapi kan mereka bisa lebih maju karena mereka ada infrastrukturnya dong. Kan nggak mungkin kamu kenal robot kalau nggak ada robotnya kan. Kayak gitu. Maksudnya kita harus punya ya, bukan tahu oh itu robot ya, kita tahu kalau itu robot. Tapi kalau kita ada robotnya langsung, kita bisa oprek bahasanya ya. Iya. Kita bisa bongkar, oh ini namanya dinamo, ini namanya resistor dan lain-lainnya. Otomatis kamu tahu apa yang harus kamu buat. Nah, seharusnya ya sekolah ataupun dunia pendidikan mempersiapkan itu. Kalau kita emang pengen lebih maju. Kan katanya 2045 Indonesia gemas. Gitu ya. Berarti kita masih masih tertinggal sama Harmonia. Iya, pasti itu masih ya tertinggal iya, tapi bukan berarti tidak bisa mengejar ya. Kalau Bapak sih percaya itu, pasti bisa kita ngejar kok. Tapi Bapak yakin nggak kayak nih, misalkan kalau di luar negeri udah bukan pakai AI lagi tapi udah mau buat AI, Indonesia ini kan apa ya? Ini kan dibilang bisa tertinggal ya. Nah, kayak bisa nggak sih kalau Indonesia tuh bisa apa membuat suatu AI gitu juga dengan apa ya? Infrastruktur yang seadanya gitu. Soalnya Kalau di Indonesia kan udah lihat, kita udah tahu semua kayak banyak banget sekolah-sekolah yang infrastrukturnya kayak masih kurang gitu, masih kurang banget lah pokoknya. kalau bisa, Bapak yakin bisa? Kita tuh dulu ya teman-teman ya, ini mungkin jelek ya, tapi ini jelek. Dulu tuh sempat ada istilah tidak ada yang tidak bisa dibajak oleh Indonesia. Software, terus hardware, semua bisa dibajak sama orang Indonesia, semua bisa dikopi sama orang Indonesia. Tapi sayangnya ya teman-teman ya, hal itu tidak berkembang dengan baik. Kita masyarakatnya lebih konsumtif, padahal hal itu juga dilakukan sama Cina. Produk mana yang nggak terbuat dari Cina? Ya nggak ada. Ada. Hampir semua di copy sama Cina. Hampir semua dikopi sama Cina. Ngebajak dulu, ya, dibajak dulu, dikopi dulu, sampai akhirnya mereka sekarang bisa bikin semua sendiri. Dan teknologi mereka sekarang paling maju. Mungkin secara hardware tidak, tapi secara software, kalau Bapak dengar berita dari Jagat Review, software termaju di Cina. Itu EV atau EV ya, electronic vehicle, kendaraan listrik. Oh ya, tahu. Itu semua yang berhubungan dengan listrik, Cina maju. Itu. Apakah kita bisa? Seharusnya bisa. Cuman yang jadi masalah adalah di Cina difasilitasi oleh pemerintah, di kita. Kamu tahu SMK kemana sekarang? Ya kan? Yang kayak gitu-gitu. Jadi sering terjadinya adalah kalau di kita itu bahasanya, kalau ini bahasa pepatahnya itu anget-anget kayak ayam. Kalau lagi rame dibahas, kalau udah dingin ya udah ditinggal. Kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya bisa, Bapak yakin bisa? Orang-orang Indonesia tuh kreatifnya banyak lah, luar biasa. Apa sih yang nggak bisa di Indonesia ya tuh? Kayak gitu. Ada pertanyaan selanjutnya, itu adalah keterampilan apa yang perlu dipelajari untuk siswa yang ini siap menghadapi masa depan dengan berbasis AI. Kan pastinya kan di di masa depan nanti di 50 tahun ke depan kita kan pastinya berdampingan dengan AI dan kayak robot-robot gitulah. Apalagi sekarang udah ada kayak muncul-muncul kayak tadi kayak kalau di Cina kan tadi softwarenya tuh udah lebih maju, ada EV. Bahkan di Cina juga banyak robot-robot AI gitu. Nah, itu gimana sih kalau dipelajari siswa untuk menghadapi masa depan dengan berbasis AI? Kalau ditanya keterampilan, ini karena berhubung Bapak guru bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Yang pasti keterampilan pertama adalah
membaca. Itu karena semuanya itu kan, saya di AI ya, yang Bapak tangkap adalah hampir semua AI itu menggunakan kata-kata ya. Pasti. Nah, jadi kalau ditanya keterampilan apa, yang pertama harus punya keterampilan membaca. Itu. Yang kedua, kalau kamu punya keterampilan membaca bagus, ya pasti keterampilan menulisnya juga bagus. Itu kayak nggak mungkin dong kamu latihan sprint tapi lari kamu pelan. Itu pasti akan, maksudnya ya selaras lah. Kalau keterampilan membaca kamu bagus, pasti menulis kamu bagus. Kalau keterampilan menulis kamu bagus, apa yang ada di kepala kamu nih bisa kamu ungkapin lewat kata-kata. Dan itu cara kerjanya AI. Dan menurut Bapak salah satunya itu ya. Makanya Bapak khususnya pengajar bahasa Indonesia, ya pengennya tuh kita kerja kolaborasi dengan AI. Kita yang memberi ide, terus biar IA yang menyempurnakan. Kayak tadi. Ada? Coba dari Nopal ada nggak pertanyaan? Menurut Bapak nih, AI bisa ngehemat waktu Bapak nggak, membantu waktu Bapak nih? Kayak meringankan beban Bapak. Ya, misalkan Bapak buat materi atau enggak. Iya, jadi kayak bisa dibantu oleh AI gitu. Nah, kalau buat Bapak pribadi sangat terbantukan ya dengan adanya AI. Tapi dia juga tidak bisa menggantikan posisi Bapak. Ini membantu, pertama sangat menghemat waktu. Tapi tergantung internet sih ya. Ini kan dia bekerja dengan internet ya teman-teman ya. Kalau internetnya lancar, cepat, pasti sangat menghemat waktu. Nah, kayak misalnya kan kalau jadi guru itu teman-teman, kalau kamu belum tahu ya, kita tuh harus bikin administrasi dan lain-lainnya, gitu. Itu kalau pakai AI, menurut Bapak sangat terbantukan, gitu. Terus misalnya yang sangat lagi Bapak terbantukan tuh kayak bikin PPT. Kan mau nggak mau ada backgroundnya ya guys ya. Pasti. Nah kalau dulu Bapak nyari dulu di Google, nyari gambar yang sesuai dengan apa yang ada di kepala Bapak. Itu lama. Nah kalau sekarang ada AI, Bapak tinggal bikin, Promptnya aja. betul, kasih deskripsinya. Buat saya background begini, gini, keluar backgroundnya. Buat jadi background PPT, jadinya enak. Kalau ditanya menghemat waktu, sangat menghemat waktu. Tapi tadi menurut Bapak tergantung internetnya. Itu satu. Terus yang kedua, sangat membantu. Ya sangat membantu kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Itu aja sih. Pertanyaan ya, ini Iya. pertanyaan saya sendiri deh. Boleh. Boleh. Misalnya nih ya, AI kan sekarang lagi ini banget nih ya, lagi naik banget nih, lagi panas, lagi anget-angetnya nih. Panas. Jadi Iya, iya. buat Bapak atau buat kita, AI ini nih kayak apa ya? Ada ininya nggak, kayak apa ya? Ya saya butuh kayak penjelasan spesifiknya lah, kayak ancaman, apa peluang, gitu-gitu dah buat murid sama Bapak, dua itu. Oke. Kalau buat ancaman, sebenarnya ada ancaman, teman-teman. Karena AI itu kan dia mengerjakan sesuatu tanpa perasaan ya. Ya. Walaupun kemarin Bapak mencoba cheating ya, cheating itu curang ya. Itu Bapak coba cheating, Bapak minta AI tolong bantu saya untuk menghindari ini, bisa nggak? Dan ternyata dia tidak mau. Beberapa AI itu udah mulai tahu apa hal yang baik dan hal yang buruk sekarang nih, ya. Tapi berdasarkan norma sosial menurut Bapak, gitu ya. Dari situ peluang untuk berbuat jahat mungkin udah agak berkurang. Tapi sekali lagi mungkin Bapak yang salah dalam bikin prompt ya. Tapi apakah masih bisa berpeluang untuk berbuat kejahatan dengan AI? Bisa. Itu bikin program, itu kan orang yang tidak tahu programming tiba-tiba minta dibikinin program dan lain-lainnya buat scam, itu kan. Bapak nggak tahu nih, menurut Bapak masih bisa. Itu. Terus ancaman selanjutnya adalah anak-anak jadi malas berproses. Malas berpikir juga ya. Kalau berpikir menurut Bapak enggak, berproses ya. Bapak tahu teman-teman, untuk bikin cerpen itu, mungkin yang kalau teman-teman kamu yang perempuan, yang anak-anak perempuan tuh pasti tahu, bikin cerpen tuh nggak bisa sekali duduk selesai itu. Pasti ada proses waktunya. Ada kepikiran, ada imajinasi. Betul. Nah,
kebiasaan AI membuat kita lupa cara berproses. Itu loh. Jadi kita cuma menunggu hasilnya Betul. aja. Instan, mau yang Nah, maunya Iya. instan. Sebenarnya hal itu juga udah ada zaman Bapak waktu zaman Google, ketika semuanya kita apa-apa salin blogspot, apa-apa salin dari WordPress gitu kan. Kayak gitulah. Gitu. Tapi sekali lagi kalau itu bisa apa ya bahasanya? Dikontrol ya. Tidak akan menjadi ancaman buat Bapak, jadi kolaborasi juga. Gitu untuk kalau Bapak prinsipnya adalah kembali lagi kalau teknologi itu diciptakan untuk mempermudah hidup manusia. Itu bisa jadi ancaman, tentu bisa. Kayak robot aja deh. Iya, robot. Robot sekarang mengancam karyawan kan? Iya, Beberapa perusahaan udah pakai robot semua. pakai robot semua. Itu. Apalagi yang kayak misalkan kayak jualan apa tuh distribusi gitu tuh sekarang kan udah banyak banget pakai pabrik-pabrikan Betul. pakai robot tuh. Tapi kan makanya tadi Bapak bilang, kenapa ada yang influencer Indonesia bilang ketika mereka di luar, mereka nggak mikir AI ini bisa dipakai apa ya? Tapi mereka yang memprogram AI-nya. Jadi manusianya tidak terancam. Kalau menurut Kita Bapak yang- itu. kita yang membuat gitu ya. Pak. Betul, kita yang membuat. Nah, kalau peluangnya banyak. Buat Bapak banyak pekerjaan sekarang yang bisa terbuka dengan adanya AI. Tapi ingat sekali lagi, bukan berarti kita menjadi profesional dengan AI ya teman-teman ya. Maksudnya, karena Bapak pernah duduk bareng sama teman Bapak yang dia baru belajar main musik dan Bapak yang sudah lama bermusik. Ketika kita minta, coba nih gue ada Suno, lu bikin lagu dengan Suno, gue bikin lagu pakai Suno. Dan setelah dijadikan, ya lagu dia biasa aja, gitu. Dan yang mau bikin dengan deskripsi yang lebih detail, ya jauh lebih bagus, gitu. Peluangnya jadinya banyak untuk menjadi profesional, untuk menunjang keprofesionalan kamu, gitu. Iya, waktu itu yang ada ini Pak, Bapak pernah dengar nggak sih yang ada band di Spotify tuh lagunya tuh dari Betul. semua tuh. Iya, bukan hanya di Spotify, YouTube banyak. Iya, ada juga. Gitu. Nah itu kalau untuk makanya tadi kalau peluang sekali lagi teknologi itu kan pisau bermata dua ya teman-teman ya. Dia bisa kebaikan, bisa juga keburukan. Tinggal bagaimana kita. Apapun teknologinya akan selalu seperti itu. Jadi apakah dia akan menjadi peluang atau akan bisa menjadi ancaman? Ya tergantung kamu. Tergantung kita yang buat memerintahkan. Betul. Gitu. Nah itu makanya kenapa tadi juga Bapak balikin tuh AI tidak akan bisa menjadikan guru karena AI tidak punya soul, gitu, jiwa. Kalau kita kan manusia seenggaknya ada jiwa, tahu mana yang baik, tahu mana yang buruk. Gitu. Apa Dap? Jadinya Dap? Kesimpulannya Dap? Kesimpulannya ya? Iya. Ya. AI ini nih ada itu tadi ancaman, ada peluangnya. Jadi kita itu pokoknya harus inilah apa ya? Harus dengan baiklah menggunakan AI. Mengkontrolnya ya. Mengkontrol Betul. AI itu dengan pikiran baik kita. Habis itu kita jangan menyalahgunakan AI. Betul. Pokoknya ini tentang cara kita berpikir sih. Iya. Betul. Berpikir kritis ya. Iya, Berpikir iya. kritis buat apa? Dari kita berpikir terus mengasih prompt atau perintah ke AI baru gitu. Jadi kayak kolaborasi tadi kata Pak Sarif. Betul. Kolaborasi yang paling penting sih ya. Bisa jadi peluang yang besar kan kalau buat Benar. manusia sekarang. Betul. Udah sih itu kesimpulannya. Ya, mungkin itu saja ya Iya, podcast Pak. hari ini. Mungkin udah pembahasan kita udah cukup sampai sini aja ya. Ya udah azan juga tadi. Udah. Oh. Makasih Pak Sarip sudah jadi tamu kita hari ini. Sama-sama. Terima kasih Bapak dikasih kesempatan. Ya. Terima kasih juga karena udah jawab pertanyaan yang mungkin agak ribet Iya. ya. Mungkin menurut Pak Sarif kayak agak ribet tapi tadi Pak Sarif udah bagus jawabnya. Kita jadi udah membuat kesimpulan juga gitu. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Udah. Jadi sekian saja video kita kali ini. See you in the next video. Bye.